Baik, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan materi paleontologi tentang filum Brachiopoda dan kelas Bivalvia dengan anggota Dinan Hasya, Muhammad Nalendra, Muhammad Zikri, Tubagus Adib, Amelia Kartika, dan Biko Santosa. Oke, yang pertama ada filum Brachiopoda. Brachiopoda adalah bivalvia yang berevolusi pada zaman awal periode Kambrian yang masih hidup hingga sekarang, yang merupakan komponen penting organisme bentos pada zaman Paleozoikum. Brachiopoda artinya hewan yang merupakan suatu kesatuan tubuh yang difungsikan sebagai kaki dan lengan, atau dengan kata lain binatang yang tangannya berfungsi sebagai kaki. Nah, selanjutnya karakteristik dari filum Brachiopoda. Yang pertama, hidup di air laut, bentos sesil. Ada yang hidup di air tawar namun sangat jarang ditemukan. Terus mempunyai lavofor dan hidup pada kedalaman hingga 5.600 meter secara bentos sesil. Brachiopoda modern juga mempunyai ukuran cangkang rata-rata dari 5 mm sampai 8 cm. Nah, stratigrafi Brachiopoda ini yaitu fosil Brachiopoda seperti genus Lingula muncul sejak periode Kambrium dan berlanjut hingga Silur. Mereka berfungsi sebagai fosil indeks yang membantu dalam penentuan stratigrafi, terutama di formasi batuan berumur Paleozoikum. Nah, Brachiopoda merupakan filum dengan cangkang keras dan paleoekologinya yaitu filum Brachiopoda. Yang pertama, makhluk soliter yang menghuni dasar laut di berbagai habitat. Yang kedua, karena mereka tidak bergerak, mereka menyaring partikel makanan dan nutrisi dari air. Ketiga, memiliki tahap embrio, larva, dan remaja. Selanjutnya, larva mengapung di kolom air sebelum mereka menetap dan menempel pada substrat di dasar laut. Morfologi dari filum Brachiopoda yaitu katup cangkang simetris di garis tengah, tetapi kedua katup cangkang tersebut seringkali tidak sama ukurannya. Struktur makan khas Brachiopoda atau lavofor ini pada lavofor yang melingkar di sisi kanan, sisa anatomi lebih mudah dilihat pada penampang skema Brachiopoda ini. Terlihat bisa dilihat pada gambar di samping kiri teks. Sefilum Linguliforme, cangkangnya biasanya terbuat dari kalsium fosfat, ada yang terbuat dari kalsium dan aragonit, tidak memiliki gigi di sepanjang engselnya, memiliki pedikel dan anusnya terletak di sisi tubuh. Diperkirakan sudah ada sejak zaman Kambrium dan masih ada hingga sekarang, dan habitatnya ditemukan di dasar laut. Lalu ada Ordo Lingulida, cangkangnya tersusun dari kalsium fosfat, memiliki katup spatulasi dengan pedikel, memiliki tangkai yang berkembang dengan baik, dan diperkirakan hidup sejak zaman Kambrian hingga saat ini. Lalu ada superfamilinya yaitu Linguloide, dan familinya itu Obolidae. Lalu ada Ordo Acrotretida, cangkangnya umumnya terbentuk dari karbonat, memiliki engsel, dan memiliki lavofor support. Katup ventralnya berbentuk kerucut atau melingkar, hidup sejak zaman Kambrium hingga Devonian, hidup di berbagai kedalaman laut. Namun beberapa familinya bisa dilihat pada slide berikut. Lalu ada Ordo Dicininda, kedua katupnya berbentuk bulat, katupnya brachialis berbentuk cakram hingga kerucut, dan katup pedikel datar. Diperkirakan hidup sejak zaman Ordovisian hingga sekarang dan habitat hidup di laut. Namun anggota superfamilinya yaitu ada superfamili Dicynnoida yang mana masih ada hingga sekarang, superfamili Botsphordioideae sudah punah di mana rentan hidupnya dari awal hingga pertengahan Kambrian, dan superfamili Acroteloidae yang mana sudah punah dan rentan hidupnya dari awal Kambrian hingga awal Ordovisian. Selanjutnya, subfilum Craniiformea. Sebelum ini tidak memiliki pedikel atau ganggang bunga, dan cangkang bersifat interarticulata. Artinya cangkang tersebut tidak dapat dihubungkan secara mekanis. Untuk orde dari subfilum ini ada Ordo Craniopsida. Ordo ini biasanya terpaut pada katup sentral. Terdapat katup oval kecil dengan platform internal dan menandai growth line. Ordo Craniopsida ini hidup dari Ordovisian hingga Carboniferous. Lalu yang kedua ada Ordo Craniida.
Ordo ini biasanya terpaut pada katup sentral, memiliki otot quadripartit, dan hidup dari Ordovisian hingga sekarang. Lalu ordo yang ketiga, yaitu ordo Trimerelida. Ordo ini umumnya cangkangnya berukuran besar dan argonit dengan platform. Hidup dari Ordovisian hingga Silurian. Nah, berikutnya ada subfilum dari Rhynchonelliformea, adalah subfilum dari Brachiopoda yang memiliki cangkang kalsium karbonat keras dengan sendi engsel, lidah, dan alur sehingga dinamakan demikian, dan rangkaian otot pembuka dan penutup sederhana yang terpisah. Dari itu terdapat ordo yang lain, yaitu ordo Ortida, biasanya satu katup, seringkali katup brachialis, lebih datar daripada yang lain, dan memiliki tulang rusuk yang memancarkan sulcus dan struktur lipatan. Berikutnya ada ordo Stropomineda. Stropomineda sendiri kehilangan kemampuan untuk menempel melalui tangkai pada spesimen dewasa. Jadi mereka berbaring bebas, menempelkan katup ventral di umbo ke substrat yang keras atau menyeimbangkan diri dengan duri cekung yang substrat yang lunak. Kemudian berikutnya adalah ordo Pentamerida, bercangkang tanpa pungkleta dan bersendi yang ditemukan pada batuan sedimen laut yang berkisar dari Kambrium Tengah hingga Devon. Lalu ada paleoekologi. Paleoekologi dari film ini adalah hidup di laut yang biasanya di jurang pantai yang dangkal. Cara bertahan hidupnya dengan cara mengonsumsi makanan yang prosesnya dinamakan filter feeders. Hidup dari masa Kambrium awal hingga ke semua zaman Paleozoikum sampai sekarang. Biasanya terdiri dari substrat atau pembentuknya yang keras, yang tidak memiliki gagang bunga, biasanya menempel pada substrat yang lebih halus. Mereka menyesuaikan dirinya dengan melekatkan dirinya di sedimen bawah agar mengoptimalkan suspensi. Nah, kemudian kita masuk pada filum moluska. Filum moluska sendiri adalah hewan lunak yang memiliki tubuh simetri bilateral, yang memiliki cangkang yang tertutup oleh mantel dan memiliki kaki ventral. Memiliki tubuh yang lunak, tidak berruas-ruas, dan cangkang yang mengandung kalsium karbonat, digunakan para peneliti sebagai bioindikator perairan laut. Moluska telah berevolusi selama ratusan juta tahun dan telah beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Catatan fosil film ini memberikan wawasan sejarah bumi dari zaman Kambrium hingga sekarang. Ordo dari moluska sendiri terdapat 5, yaitu Gastropoda, Bivalvia, Centralopoda, Pilophora, Scapoda, dan juga Monocoproa. Oke, selanjutnya kita masuk ke Bivalvia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu Bivalvia. Bivalvia disebut juga dengan Pelecypoda dan Lamellibranchia. Disebut Bivalvia karena hewan ini mempunyai 2 cangkang di kedua sisi. Hewan dengan engsel di bagian dorsal. Fungsinya yaitu sebagai pelindung tubuh dan bentuknya ini digunakan untuk diidentifikasi. Nah, salah satu contoh hewan ini yaitu adalah kerang, tiram, remis, dan kijing. Morfologi Bivalvia, kelas Bivalvia mencakup kerang-kerangan, tubuhnya bilateral simetris, terlindung oleh cangkang kapur yang keras. Bagian cangkang terdiri atas bagian dorsal dan bagian ventral. Nah, karakteristik umum dari Bivalvia ini yaitu umumnya hewan ini memiliki cangkang setangkup dan sebuah mantel yang berupa 2 daun telinga atau cuping. Mantel ini lekatkan cangkang dengan bantuan otot-otot yang meninggalkan bekas garis melengkung, dan biasanya berwarna putih mengkilat. Bentuk tubuhnya simetris, bilateral, dan memiliki kebiasaan menggali lubang pada pasir dan lumpur yang merupakan substrat hidupnya dengan menggunakan kakinya. Nah, biasanya sebagian besar Bivalvia itu hidupnya di lautan dan hanya sedikit yang hidup di darat. Stratigrafi dari Bivalvia yaitu pada zaman Kambrium kemunculannya. Munculnya Bivalvia sebagai kelompok yang terpisah, dan juga pada Devon terjadi diversifikasi yang pesat dengan banyak spesies baru muncul. Pada Karbon, Bivalvia mulai mendominasi lingkungan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nalendra Maulana Sofyan dengan NIM 1012230021.
akan menjelaskan tentang filum bivalvia. Yang pertama, bivalvia adalah salah satu kelas dari filum moluska. Berikut adalah paleontologi dari kelas bivalvia. Yang pertama adalah hidup di dasar laut, bahkan bisa tertimbun ke sedimen dasar laut untuk menghindari predator atau lingkungan yang buruk. Yang kedua adalah hidupnya menempel pada substrat. Yang ketiga adalah bisa juga di dalam substrat. Seperti gambar berikut. Ini yang mengebor ke dalam, atau yang ini dia hidup di dalam substrat. Lalu berikutnya adalah morfologi dari kelas bivalvia. Yang pertama, gambar A adalah morfologi dari cangkang dalam. Berikut adalah gambar morfologi dari cangkang dalam. Terlihat ada dorsal, beak, cordinal teeth, socket, anterior, adductor, scar, anterior, pallial line, ventral, pallial sinus, posterior adductor scar, hinge plate, ligamen area, dan lain sebagainya. Lalu yang gambar B adalah morfologi dari cangkang luar. Terdiri dari dorsal, beak, anterior, ventral, dan posterior. Lalu gambar C yang di kanan adalah struktur internal dari cangkang. Terdapat banyak struktur seperti ligamen, goviat, silted, digestive diversculum, mouth pulp, shell, dan lain sebagainya, seperti pada gambar. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi bentuk gigi dari kelas bivalvia. Yang pertama adalah taksodon. Contohnya adalah kelas Arca. Seperti ini. Yang kedua adalah Disodon dari Mytilus. Yang ketiga adalah Isodon dari Pacten. Yang ketiga adalah Sisodon dari Neotrigonia. Yang keempat adalah Heterodon dari Venus. Yang kelima adalah Desmodon dari Lutaria. Lalu selanjutnya adalah subkelas dari bivalvia. Yang pertama adalah Protobranchia. Protobranchia adalah kelompok bivalvia yang memiliki insang protobranch. Sebagian besar dari mereka adalah hewan paut infaunal yang memakan detritus. Berikut adalah contoh ordo dari Protobranchia. Yang pertama adalah Nucleoida. Nucleoida adalah ordo tertua dan hewan yang bergerak lambat dan hidup di dalam sedimen. Cangkangnya berbentuk Primatonacreus dan hidup di zaman Ordovicium hingga sekarang. Ini adalah contoh dari ordo Nuclea. Lalu ordo yang selanjutnya adalah Salemioida. Hidupnya di dasar laut atau di dalam sedimen. Bentuk cangkangnya memanjang dan hidupnya di zaman Ordovicium hingga sekarang. Berikut adalah contoh gambar dari Salemioida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subkelas moluska yaitu Autolamellibranchiata. Itu merupakan sekelas yang lebih spesifik bivalvia yang memiliki dua cangkang yang simetris, hidup di perairan air tawar atau air laut, dan memiliki insan yang telah dimodifikasi untuk mengumpulkan makanan dan pernapasan. Nah, ordonya itu ada ordo Pteriomorpha, ordo Heterodonta, dan ordo Paleoheterodonta. Pertama itu ada ordo Pteriomorpha, itu dikenal banyak ditemukan di lingkungan laut dan sering menempel pada substrat keras yaitu dasar laut ataupun batu. Memiliki ciri yaitu menempel dengan sedimen atau substrat di bisus atau menempel langsung dengan cangkang. Cangkangnya terbuat dari kalsium karbonat dan merupakan pembentuk terumbu tiram. Ordo Pteriomorpha itu ditemukan di zaman Ordovisian sampai sekarang. Familinya yaitu ada Archidae yaitu kerang bahtera, Mytilidae yaitu remis, Limoida yaitu kerang kikir, Tephroida yaitu kerang pena, Ostreoidae yaitu tiram, Pectinidae yaitu kerang kipas, dan Pelnoceramidaetinidae yaitu kerang raksasa. Kedua yaitu ada subkelas Paleoheterodonta, yaitu subkelas yang memiliki cangkang dua belahan yang ukuran dan bentuknya itu sama. Cangkang yang tebal dan permukaan yang kasar dan memiliki gigi yang ganda yang tersusun satu baris. Hidup sebagai burrowers dan infaunal dan hidup di zaman Silurian sampai sekarang. Nah, famili Paleoheterodonta itu ada Unionida dan Trigonioida. Ketiga yaitu ada subkelas Heterodonta, yaitu subkelas yang memiliki dua cangkang yang
valve yang simetri bilateral, memiliki permukaan yang halus dan bergaris-garis, memiliki sisi engsel yang berbeda dalam satu garis, hidup di lingkungan laut dangkal dan intertidal zone, dan bisa infaunal atau epifaunal, hidup di masa Ordovisian sampai sekarang. Familinya yaitu ada Phaneridae yaitu kerang Venus, Mithilidae yaitu Remis, Lucinidae yaitu kerang Lucin, dan Mactridae yaitu kerang Surf.